Selamat pagi adik-adik semua. Selamat pagi, Pak. Oke, bagaimana kabar hari ini? Puji Tuhan, baik, Pak. Ya, baik. Pak, ambil absen dulu ya. Sebelum ambil absen, Pak minta salah satu siswa adik Monik untuk masuk ke depan untuk kita dalam doa. Silakan. Selamat pagi Pak, dan Mas, teman-teman yang pembelajaran pada ini. Terima kasih Bapak dan kasih penuh sebagai ayah muda ini, kami anakmu mau belajar. Dan Engkau datang berikan pikiran supaya apa yang Guru berikan kepada kami bisa mengerti dan bisa paham. Terima kasih Bapak yang baik, yang mulia. Baik, terima kasih Dona Monik. Baik Pak, sama-sama. Oke, baik adik-adik. Pak cek kehadiran dulu ya. Ya. Siapa yang ke kelas? Tiga, Pak. Baik, adik Nona Au Anggomas, Baik, Pak. adik Monik, adik Diko Mengendiri. Hadir, Pak. Baik, terima kasih adik-adik. Ada yang tahu kira-kira hari ini kita belajar tentang apa? Tidak tahu, Pak. Oke, baik. Sebelum kita mulai terus pembelajaran, Pak ingin bertanya sedikit, apakah ada yang sudah pernah meresensi buku Belum, Pak. atau ada yang sudah pernah memberi penilaian terhadap buku atau karya cerita begitu? Belum, Pak. Oke. Baik, untuk ketahuan adik-adik semua bahwa hari ini kita belajar tentang teks ulasan. Baik. Yang pertama, kita melihat daripada pengertian teks ulasan. Teks ulasan berisi tentang tanggapan, kupasan, atau komentar, mengenai suatu. Ya, baik adik-adik sekalian. Untuk ketahuan adik-adik sekalian, bahwasanya poin yang pertama yang perlu kita bahas adalah pengertian teks ulasan. Nah, secara umum, secara spesifik, teks ulasan berisi tentang tanggapan, kupasan, atau komentar mengenai suatu karya atau yang biasa disebut dengan resensi buku. Nah, resensi ini bukan hanya tentang buku saja, tetapi segala hal yang berkaitan dengan karya sastra, misalnya novel, cerpen, bisa juga musik dan lain-lain sebagainya. Itu secara spesifik mengenai pengertian daripada teks ulasan. Nah, poin yang berikut adalah hal yang harus kita lihat dalam melihat bagaimana kita menilai, bagaimana kita memberi tanggapan ataupun kupasan terhadap
suatu karya sastra itu ada langkah-langkah ataupun langkah yang nantinya adik-adik ketika sudah mulai tempuh dalam dunia pendidikan yang lebih luas bisa melihat dari hal-hal yang nantinya kita akan bahas satu persatu. Oke, yang pertama terkait dengan identitas karya. Yang kedua, sinopsis. Yang ketiga adalah penilaian. Ya, baik adik-adik sekalian, diharapkan fokus ke depan. Ya, hal-hal yang nantinya kita akan lakukan dalam membuat ataupun meneliti ataupun kita meresensi terkait dengan suatu karya, misalnya salah satu buku, kita melihat dari langkah-langkah yang nantinya kita akan bahas. Yang pertama terkait dengan identitas daripada karya itu sendiri. Nah, identitas ini berupa apa? Dia berupa membuat pihak yang terlibat dalam suatu karya ataupun identitas keseluruhan daripada isi buku yang ada, yaitu judul buku, pengarang, penerbit, tahun terbit, dan lain-lain sebagainya. Bisa paham? Bisa. Oke, yang berikut adalah terkait dengan sinopsis. Nah, sinopsis ini berisi tentang gambaran singkat mengenai suatu karya yang kita sudah membuat kajian ataupun kita membuat penilaian tersebut. Yang berikut adalah penilaian. Nah, penilaian ini adalah pertimbangan kritis dari kita sebagai
apa namanya, orang yang menilai suatu karya terhadap kita bisa melihat dari kelebihan dan kekurangan daripada karya itu sendiri. Jadi untuk penilaian ini lebih tepatnya pada kelebihan dan kekurangan pada hasil karya yang kita beresensi. Yang berikut adalah rekomendasi. Nah, rekomendasi ini berupa apa? Rekomendasi berupa saran dan masukan. Kira-kira dari 3 tahap ini, melalui 3 tahap ini, setelah selesai kita ada pada bagian yang terakhir sekali, yaitu berupa saran dan masukan. Kira-kira dari apa namanya, penilaian ini masukan kita untuk si pengarang atau lembaga yang kira-kira terbitkan buku ataupun hasil karya itu, kira-kira masukan kita seperti apa, kurang lebihnya seperti itu. Oke, baik adik-adik sekalian, dari pengertian dan juga hal-hal ataupun yang terangkat dalam menilai suatu karya sudah bisa paham? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, baik adik-adik sekalian. Nah, kita ada dalam poin yang berikut adalah struktur dan kaidah kebahasaan tekstualitas. Baik, poin yang pertama sekali dapat kita lihat dari struktur dan kaidah kebahasaan dalam tekstualitas itu yang pertama adalah identitas. Evaluasi serta orientasi. Ya, baik adik-adik sekalian, terhadap struktur dan kaidah kebahasaan ini dalam teks bahasa dapat dilihat dari beberapa poin, yaitu yang pertama identitas, yang kedua evaluasi, yang ketiga orientasi. Ya, baik adik-adik sekalian, kita akan masuk dalam poin yang berikut, yaitu contoh teks bahasa. Nah, Pak akan membaca satu contoh dari teks bahasa. Oke, di sini adik-adik sudah ada salah satu contoh yang Pak sudah sediakan untuk membuka wawasan lebih jauh mengenai bagaimana sih apa itu tekstualitas. Mari adik-adik, di sini Pak minta salah satu peserta didik untuk maju ke depan dan membaca contoh daripada tekstualitas, serta satu siswa juga untuk memberikan penilaian ataupun kira-kira kelebihan dan kekurangan daripada tekstualitas yang ada. Oke, Pak mohon adik Aus sama adik Monik silakan maju ke depan. Adik Monik membaca contoh tekstualitas dan adik Aus memberikan kelebihan dan kekurangan terhadap contoh tekstualitas yang ada. Silakan. Semangat, harus semangat ya. Oke. Silakan.
Iya teman-teman, jadi di sini saya akan membaca teks ulasan yang sudah dipaparkan oleh Bapak Guru. Contoh teks ulasan singkat novel Sang Pemimpin. Sang Pemimpin merupakan novel kedua trilogi Laskar Pelangi karya Andri Wirata. Dalam novel ini memisahkan lika-liku jalan hidup sang penulis digambarkan dalam sosok bernama Iklan bersama dengan teman-teman yang sedang diranjang menjerat kemiskinan. Di tengah kenakalan masa-masa SMA, ia dan teman-teman pun tetap berjuang mengejar mimpi bisa bersekolah ke luar negeri dan meraih cita-citanya. Novel Sang Pemimpin ini memiliki bahasa yang puitis dan mampu mengirik pembaca untuk ikut merasakan kesedihan, kebahagiaan, keputusan, dan semangat setiap tokohnya. Selain itu, novel ini juga terselip lelucon cerdas yang dapat menggelitik pola pikiran para pembaca. Meskipun novel yang Sang Pemimpin merupakan bukan kedua dari Laskar Pelangi, tapi novel ini tidak ada kaitan sama sekali dengan buku pertamanya. Namun novel ini juga memiliki pesan yang sama, yaitu jangan sampai kemiskinan menjadi penghalang untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita. Secara keseluruhan, novel ini sangat berat dan wawasan baru mengenai kehidupan remaja di daerah, terutama di tempat Iklan tinggal, yaitu Pulau Belitung. Novel ini pun mengajarkan membaca akan penting kerja keras dan tetap semangat untuk pantang menyerah. Oke, baik. Terima kasih Nona Aul. Kesempatan untuk nilai E untuk memberikan gambaran mengenai dengan contoh teks ulasan yang sudah ada di depan, melihat daripada langkah-langkah serta struktur dan gaya pembahasan ataupun gambaran secara umum dari Nona terkait dengan kelebihan dan kekurangan serta kira-kira kesimpulan menurut Nona seperti apa? Bapak, terima kasih Suaranya kuat tadi. Bapak, terima kasih kesempatan yang kepada saya. Kesimpulan dari contoh teks ulasan ini dengan kita berjuang mengejar mimpi untuk bisa bersekolah ke luar negeri dan meraih cita-citanya, dan juga pesan yang diambil dari contoh teks ulasan ini, jangan sampai kemiskinan menjadi penghalang untuk mewujudkan mimpi kita sebagai penulis. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, mari kita berikan aplaus kemudian kepada kedua teman kita. Silakan Pak, untuk tadi ke tempat. Oke, baik. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan ada dalam bentuk kelompok. Kita bagi saja dalam berkelompok. Silakan kelompok 1 ada yang sama di Dika, kelompok 2 Nona Aul. Oke, baik. Adik-adik sekalian, Pak akan membagikan PPD untuk adik-adik mengerjakan. Oke, baik, adik-adik sekalian,
untuk ketahuan adik-adik, seperti yang sudah disediakan dengan lembar kertas peserta didik ataupun lembar kerja peserta didik, adik-adik dapat mengerjakan sesuai dengan arahan daripada lembar kerja peserta didik yang ada. Silakan, waktu yang Pak berikan selama 5 menit ke depan. Silakan melihat dan meneliti, lalu kemudian berusaha untuk mengerjakan serta bisa menjawabkan masing-masing kelompok. Kerjakan dengan semangat. Silakan. Silakan adik-adik. Semangat. Ayo yang masih belum paham bisa memberikan pertanyaan sehingga Pak dapat menjelaskan kira-kira maksud daripada LKPD-nya seperti apa. Paham? Oke, silakan. Oke, adik. Kelompok 1 silakan. Berikan kesempatan untuk kelompok 1. Ya teman-teman, di sini saya akan membaca teks ulasan yang sudah saya kerjakan. Buku Sapiens, A Brief History of Humankind karya Yuval Noah Harari adalah sebuah karya yang luar biasa. Buku ini membahas secara manusia dari awal mula hingga saat ini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Harari memiliki kemampuan untuk menyajikan informasi yang komplit dengan cara yang sederhana dan menyenangkan. Saya sangat menyukai bagaimana buku ini membahas tentang bagaimana manusia dapat mengubah dunia dengan kemampuan berpikir dan teknologi. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah manusia dan dunia saat ini. Ya teman-teman, kesimpulan dari paket ulasan tersebut, secara keseluruhan buku Sapiens adalah sebuah karya yang sangat baik dan patut dibaca. Dengan gaya penulis yang menarik dan informatif, buku ini dapat membantu pembaca memahami sejarah manusia dan dunia saat ini. Saya sangat merekomendasi buku ini bagi siapa saja yang ingin memperluaskan pengetahuan dan wawasan tentang sejarah dunia. Terima kasih. Oke, baik. Kita berikan pause dulu untuk kelompok 1. Silakan adik-adik kelompok 2 sudah selesai dalam mengerjakan tugas. Oke. Silakan jika sudah selesai bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil tugas. Silakan. Silakan adik-adik. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan menjelaskan. Di sini teks ulasan yang kami ambil adalah tentang pendapat atau penilaian tentang sesuatu.
Seperti buku film produk atau di sini kami ambil pertama buku ini hasil karya dari yang luar biasa. Buku ini membahas sejarah manusia dari awal mula hingga saat ini dengan cara yang menarik dan mudah dipahami bagi masyarakat yang ada di luar masyarakat. Buku ini sangat direkomendasikan bagi siapa saja yang ingin memahami sejarah dunia saat ini. Jadi buku sejarah ini dia juga sangat bermanfaat juga bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang sejarah dunia. Harus banyak-banyak membaca buku sejarah agar pemahaman kita lebih mendalam tentang sejarah. Kesimpulan dari teks ulasan ini, dia memberikan sebuah pendapat tentang buku yang sangat patut dibaca. Jadi buku itu sudah kita membeli buku sejarah, kita juga harus membaca agar dalam apa yang disampaikan oleh penulis atau hasil karya seseorang kita dapat memahami dengan baik. Oke, baik, kita berbicara poin kedua. Baik, adik-adik sekalian, terima kasih karena sudah mengikuti arahan dan mengerjakan tugas kelompoknya sesuai dengan apa yang diharapkan. Baik, adik-adik sekalian, mungkin sampai dari pengertian langkah-langkah dan juga struktur dan gaya kebahasaan dalam teks ulasan, ada yang belum paham mungkin sudah Pak. Oke, baik, adik-adik sekalian, kesimpulan yang dapat Pak ambil daripada teks ulasan ini adalah bagaimana adik-adik bisa menerapkan dalam kehidupan berpendidikan. Nantinya adik-adik akan pergi ke jenjang pendidikan yang lebih luas lagi, dalam hal ini perguruan tinggi. Adik-adik bisa dapat sudah meresensi buku, memberikan penilaian terhadap suatu karya sastra, entah itu buku, lagu, novel, dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih Pak. Di sini kesimpulan yang saya ambil dari teks ulasan dari pengertian kita dan struktur. Dari teks ulasan ini kami siswa belum terlalu paham dalam menulis teks ulasan. Dari materi yang Pak jelaskan dari penelitian akhir, semoga dari Bapak memberikan materi ini kami siswa-siswa dapat meresensi buku dengan baik. Ya, baik, terima kasih. Untuk adik Ike, silakan berdiri untuk memberikan kesimpulan terkait dengan materi di hari ini. Baik Pak, terima kasih kesempatan ini kepada saya. Kesimpulan yang saya dapatkan dari materi tersebut, teks ulasan ini berisi teks ulasan tentang peralatan besar. Iya teman-teman, dari kesimpulan dari materi teks ulasan ini, bagi teman-teman yang ingin memiliki salah satu karya, harus banyak-banyak belajar tentang teks ulasan, karena di dalam teks ulasan ini mengajarkan kita supaya lebih mendetail atau memiliki salah satu karya itu harus lebih mendetail sekali dengan materi teks ulasan. Baik, terima kasih. Mari kita berikan aplaus. Tahu. Selamat siang. Kenapa terlambat? Silakan dulu. Oke, baik adik-adik sekalian. Pembelajaran kita di hari ini cukup dan Pak akan memberikan tugas kepada adik-adik untuk mengerjakan. Aku yang terlambat diharapkan untuk minggu depan bisa bertugas ya. Oke, tugas adik-adik di depan adalah cari salah satu contoh teks ulasan, lalu kemudian membaca teks ulasan secara keseluruhan, lalu menemukan kesalahan pengertian, ejaan atau tanda baca dalam teks ulasan. Minggu depan kumpul ya. Baik Pak. Oke, baik. Adik-adik
Demikian perjumpaan kita di pagi hari ini. Sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi dan shalom. Shalom Pak.